Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita akan membahas tentang kegiatan revisi modul ajar fase C dan F oleh Kemendikbudristek, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Beberapa komponen yang perlu direview pada modul ajar ini diantaranya adalah komponen informasi umum yang terdiri dari judul modul ajar, nama penulis, jenjang, fase, kelas, mata pelajaran, deskripsi umum, gambar sampul, di mana pada deskripsi umum itu merupakan deskripsi yang singkat tentang modul ajar dan maksimum ada 150 karakter. Sedangkan gambar sampulnya itu format JPEG ataupun PNG maksimum 4 MB. Kemudian pada kandungan atau isi modul terdiri dari elemen capaian pembelajaran yang merupakan penulisan berdasarkan pilihan elemen capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian acuan untuk alur tujuan pembelajaran yang mana memilih berdasarkan ATP yang sudah tersedia. Sedangkan pada tujuan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan berpikir sampai pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila dengan memilih berdasarkan daftar dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan. Kemudian pada rancang penggunaan dari modul ajar ini diawali dengan total alokasi jam pelajaran per modul ajar, yaitu dengan ketentuan jumlah JP kali unit waktu JP per jenjang. Kemudian moda pembelajaran dengan memilih berdasarkan daftar moda pembelajaran yang tersedia. Sarana prasarana tentunya sarpras yang dibutuhkan. Kemudian jumlah murid walaupun tidak wajib menyebutkan adanya jumlah murid dalam satu kelas. Kemudian target murid merupakan target kompetensi murid apakah dikelompokkan kelompok CB atau reguler. Prasyarat kompetensi merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki murid sebelum mempelajari materi ini. Kemudian pada daftar pertemuan terdiri dari judul pertemuan, memuat urutan pertemuan dan materi pokok, kemudian alokasi jam pelajaran per pertemuan, jumlah JP kali unit waktu, rincian kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah kegiatan dalam satu pertemuan dan dimensi profil pelajar Pancasila per pertemuan yang harus terrefleksikan dalam langkah. Materi pendukung boleh melengkapi semua atau memilih beberapa untuk dicantumkan. Setiap dokumen maksimal file size 3 MB. Referensi materi, teks bacaan, alat bantu mengajar dan sebagainya. Kemudian latihan atau asesmen, lembar kerja murid, soal latihan dan sebagainya. Instrumen refleksi berupa refleksi pembelajaran untuk murid. Kemudian dari segi bahasa, maka modul ajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Penggunaan bahasa dalam modul, yaitu menggunakan aturan IYD, kemudian menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian konsistensi penggunaan simbol ataupun ikon. Juga lugas, ketepatan struktur kalimat, yaitu keefektifan kalimat, kebakuan istilah, kemudian komunikatif, yaitu pemahaman terhadap pesan ataupun informasi, dialogis dan interaktif, yaitu kemampuan memotivasi peserta didik dan kemampuan mendorong berpikir kritis dan komunikasi ilmiah. Kemudian kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, yaitu kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta didik dan juga tingkat perkembangan emosional peserta didik. Kemudian kesesuaian dengan kaidah bahasa, yaitu ketepatan tata bahasa, ketepatan ejaan, dan konsistensi penggunaan istilah. Kemudian untuk kejelasan bahasa, maka bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan mudah difahami oleh siswa. Kemudian untuk kriteria materi modul ajar, yaitu materi yang disajikan dalam modul ajar ini harus valid. Kemudian materi yang disajikan dalam modul ajar tidak ada yang salah konsep. Keluasan materi dalam modul ajar ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kemudian kedalaman materi modul ajar ini sesuai dengan elemen dari capaian pembelajaran yang akan dicapai peserta didik.
Materi modul ajar harus mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dan materi modul ajar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kedalaman materi dalam modul ajar sesuai dengan tingkatan peserta didik pada fase tersebut. Kemudian konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ajar harus utuh sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran. Penyajian materi modul ajar ini runtut, sistematik, dan logis sehingga mudah diikuti peserta didik. Kemudian ilustrasi contoh dan juga yang digunakan dalam modul ajar ini harus bisa membantu pemahaman konsep, relevan dengan materi, jelas, dan menarik. Kemudian penilaian proses sesuai untuk mengukur ketercapaian elemen capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam modul ajar ini. Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian elemen capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam modul ajar ini. Ketepatan kunci jawaban tes formatif. Kemudian daftar pustaka yang dicantumkan pada modul ajar harus relevan dengan substansi modul dan mutakhir dalam bidangnya. Demikian yang bisa kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.